Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang statistik yang berjudul Ukuran Pemusatan, Letak, dan Penyebaran Data. Dengan identitas pemateri, saya sendiri Nurhofifa Indahwati, mahasiswa semester 6 Prodi PGMI Universitas Islam Malang. Materi pemusatan data. Yang pertama ada mean, yakni rata-rata, yang merupakan perbandingan antara jumlah nilai dengan banyaknya data. Dengan rumus X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah sampai dengan Xn dibagi N. Dengan contoh, tentukan nilai rata-rata dari kelima anak, yakni 8, 6, 7, 9, dan 10. X bar sama dengan 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 dibagi 5. Maka 40 dibagi 5 sama dengan 8. X bar sama dengan 8. 2. Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam kumpulan data. Modus mempunyai rumus yakni sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah 2 dikali P. Berdasarkan data di samping, maka kita harus menentukan kelas modus atau frekuensi yang paling besar, yakni frekuensi yang paling besar pada angka 12, yakni pada data berat badan 55. 55 dikurangi 0,5 sama dengan 54,5. Kemudian, D1 merupakan selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya, yakni frekuensi yang terbesar adalah 12 dikurangi frekuensi sebelumnya, yakni 6. 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Selanjutnya, D2, yakni selisih frekuensi dengan kelas setelahnya. 12 dikurangi 8, frekuensi selanjutnya sama dengan 4. Maka modus TB 54,5 ditambah 6 dibagi 6 ditambah 4 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 30 dibagi 10. Yakni hasilnya adalah 57,5. Yang ketiga, median. Median merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan. Dengan rumus median sama dengan TB ditambah I per 2N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi median dikali P. Maka kita menentukan jumlah frekuensi N, yakni setengah N sama dengan setengah dikali 36, sama dengan 18. Kemudian menentukan kelas median atau frekuensi kumulatif. TB sama dengan 55 dikurangi 0,5 sama dengan 45,5. Maka berdasarkan data di samping, median sama dengan 45,5 ditambah 18 dikurangi 12 per 24 dikali 5 sama dengan 54,5 ditambah 6 per 24 dikali 5 sama dengan 45,5 ditambah 1,25, hasilnya 55,75. Materi selanjutnya adalah ukuran letak. Yang pertama ada kuartil. Kuartil merupakan nilai-nilai tertentu yang membagi serangkai data terurut menjadi 4 bagian yang sama, yakni ada data 1, data 2, data 3, dan data 4. Maka kuartil adalah bagian tengah-tengahnya, yakni ada Q1, Q2, dan Q3. Kemudian juga ada statistik 5 serangkai. Pada data ganjil, ada beberapa data yakni 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Maka yang diambil adalah yang pertama angka 5. Angka 5 adalah Q2. Q2 merupakan median. Kemudian kita harus mencari Q3 dengan cara membagi dua data. Satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. Yakni yang kita ambil adalah angka 7. Kemudian untuk mencari Q1 juga sama. Membagi dua, yakni kita ambil tengah-tengahnya di antara 2, 3, dan 4. Maka tengah-tengahnya adalah 3, yakni Q1. Kemudian X-min adalah data yang paling kecil dan X-max adalah data yang paling besar, yakni angka 8. Untuk data genap sama halnya dengan data ganjil. Kita mencari nilai tengahnya. Q2 nilai tengahnya kita cari dengan cara 5 ditambah 6 dibagi 2 sama dengan 5,5. Maka Q2 sama dengan 5,5. Dan untuk Q1 diambil dengan cara 3 ditambah 4 dibagi 2 sama dengan 3,5. Dan untuk Q3 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 7,5. Dan untuk data X-min yakni berada pada angka 2 dan X-max pada angka 9. 2. Desil merupakan nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data terurut menjadi 10 bagian yang sama. Yakni rumusnya DI atau desil sama dengan TB, tepi bawah kelas, ditambah I per 10N dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi desil dikali P, yakni panjang kelas. 3. Persentil merupakan nilai-nilai tertentu yang membagi serangkaian data terurut menjadi 100 bagian yang sama dengan rumus PI atau persentil sama dengan TB tepi bawah kelas ditambah I per 100N banyak data dikurangi Fkom frekuensi kumulatif dibagi FPI atau frekuensi kelas desil dikali P panjang kelas. Materi selanjutnya adalah ukuran penyebaran data. Yang pertama ada jangkauan data atau range, merupakan selisih antara nilai maksimum dengan nilai minimum pada suatu data dengan rumus R sama dengan XI max dikurangi XI min. Yang kedua, ada jangkauan antar kuartil atau hamparan, merupakan selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama, yakni dengan rumus H hamparan sama dengan kuartil ketiga Q3 dikurangi Q1. Selanjutnya, 3. Simpangan kuartil yang merupakan setengah jangkauan dari kuartil dengan rumus QD sama dengan setengah dari hamparan. 4. Simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata merupakan penyebaran nilai dari nilai rata-rata dari suatu data. Dengan rumus sudah tertera di bawah. 5. Simpangan baku. Merupakan ukuran sebaran statistik yang mengukur bagaimana nilai-nilai data tersebar. Dengan rumus yang sudah tertera di bawah. Sekian dan terima kasih. Itu tadi penjelasan dari saya. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.